Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Saya hari ini akan membaca dari Lukas pasal ke-8 ayat 26 sampai dengan 39. Lukas 8, 26 sampai 39. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Ajar hamba juga kami anak-anakmu mengucap syukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan, dan tolong kami agar kami menggunakan hari-hari dengan bijaksana. Terkadang kami merasa tidak mau untuk berdoa mengucap syukur Tuhan. Ampuni kami, agar kami juga dengan mengucap syukur diluruskan hati kami, pikiran kami untuk berterima kasih dan menggunakan hari yang Tuhan berikan dengan baik dan bijaksana. Berkati waktu kami, pembacaan kami, ampuni dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas pasal 8 mulai dengan ayat 26 kita akan membaca bagian di mana orang dirasuki oleh setan-setan, ya. Kita akan membaca tentang cerita yang sudah terjadi terhadap seseorang yang dirasuki oleh banyak setan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-murid Yesus di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki. Jadi orang laki-laki itu mendatangi Yesus dari kota itu untuk menemui Yesus. Jadi bukan Yesus menemui orang laki-laki itu yang datang menemui Yesus. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama. Kondisinya sudah lama, ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Orang yang mendatangi Yesus ini adalah orang yang dirasuki oleh setan-setan. Sudah lama dia dirasuki oleh setan, dia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Tempatnya mayat-mayat, tempatnya orang mati. Simbol daripada kematian. Ya. Itulah saudara kita diingatkan, tujuan akhir daripada setan adalah untuk menghancurkan dan membinasakan manusia. Tujuan daripada setan adalah untuk menghancurkan dan membinasakan manusia. Ketika ia melihat Yesus, ketika orang yang kerasukan setan-setan itu melihat Yesus, dia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara pernah melihat orang yang ketakutan karena menghadapi seseorang? Di saat-saat terakhir, orang merasa ketakutan ketika ketemu orang yang ditakuti. Dia masih berusaha menunjukkan kekuatannya dengan berteriak. Ya, mudah-mudahan orang tersebut akan mundur. Di sini setan-setan berteriak kepada Yesus, bukan orang itu, karena orang itu dikuasai, dirasuki oleh setan-setan. Setan-setan berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ada permohonan dari setan-setan itu supaya setan-setan itu tidak disiksa oleh Yesus. Ada satu pelajaran yang baik bagi saya dan saudara, bagi manusia ya sebenarnya.
Melalui perkataan setan-setan ini, kita sebenarnya diajar melalui setan-setan ini untuk mengenal, untuk mengerti siapa Yesus. Setan-setan ini tahu siapa Yesus, tahu kemampuan Yesus, tahu apa yang akan dilakukan Yesus di kemudian hari. Setan-setan ini tahu kalau Yesus itu Anak Allah yang Maha Tinggi. Percayakah Anda yang mendengar saat ini? Kalau Yesus itu adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Belajarlah dari setan-setan ini, saudara. Belajarlah. Dan setan-setan ini tahu jikalau Yesus memiliki kuasa dan akan menghakimi semua orang yang sudah mati dan yang masih hidup pada waktunya nanti. Termasuk akan membuang setan ke tempatnya yang disebut neraka untuk disiksa. Tempat itu adalah tempat yang akan membuat siapapun tersiksa. Setan-setan tahu, saudara. Belajarlah dari setan-setan kalau Anda belum percaya jikalau Yesus itu adalah Anak Allah yang Maha Tinggi, jikalau Yesus itu akan menghakimi setiap orang yang sudah mati dan yang masih hidup. Yesus itu yang akan melemparkan setan-setan itu ke dalam neraka. Belajarlah, saudara, dari perkataan setan-setan ini. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, untuk menjaga, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Apakah pekerjaan setan itu selalu menyeramkan? Tidak. Tetapi di sini, saudara, untuk orang yang dirasuki oleh setan di sini kondisinya begitu jelek, menyeramkan, menakutkan, ya. Setan itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya agar orang tersebut tidak diseret-seret oleh setan, oleh penduduk setempat, dia dirantai dengan rantai besi. Tetapi apa yang terjadi? Rantai yang membelenggu orang tersebut diputuskan. Setan-setan mempunyai kuasa yang luar biasa, saudara. Saudara pernah nonton seperti Reok Ponorogo, ya? Ketika orang yang melakukan Reok Ponorogo tersebut ngambil ayam di pinggir jalan, ayam siapa? Ayam liar, ya, langsung dimakan, darahnya berceceran, dia ditusuk keris. Itu hanya salah satu contoh yang lain. Dan mungkin Anda pernah menyaksikan pertunjukan yang dikuasai oleh setan-setan atas orang tersebut dalam hal-hal yang lain. Karena setan-setan memiliki kuasa yang luar biasa juga. Tetapi setan-setan itu tunduk dan takut kepada Yesus. Bahkan ketika melihat Yesus, dia yang lari untuk menemui Yesus, saudara. Ya, dia yang lari untuk menemui Yesus dan memohon agar tidak menyiksa setan-setan itu sebelum pada waktunya. Karena akan datang waktunya, setan-setan itu akan disiksa di dalam api neraka. Di ayat 30, dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawab setan itu, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Legion tentunya bukan nama setan itu sendiri, tetapi legion dalam tentara Romawi berjumlah 6.000 tentara. Setan-setan yang menghuni orang ini begitu banyak. Mungkin 6.000. Atau kalau tidak 6.000, setidak-tidaknya banyak sekali.
Dan Yesus bertanya kepada orang itu, siapakah namamu? Bagi Yesus jumlah 6.000 atau berapa tidak menjadi masalah. Tetapi ini yang baik adalah menjadi pelajaran bagi saya dan saudara yang membaca dan menyimak. Orang ini dimasuki oleh banyak sekali setan, saudara. Bukan hanya 1, 2, 3, bahkan mungkin sampai 6.000 itu. Kalau itu adalah cerminan daripada jumlah yang merasuki orang tersebut. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Kalau Yesus memerintahkan setan-setan itu untuk masuk ke jurang maut, setan-setan itu tidak sanggup menolak. Oleh karena itu setan-setan meminta agar Yesus tidak memerintahkan setan-setan itu untuk masuk ke dalam jurang maut atau ke dalam tempat penyimpanan bagi setan-setan tersebut. Ada tempatnya, saudara. 32 adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setan-setan ini sebenarnya tidak mau meninggalkan tubuh orang itu. Setan-setan ini selalu mencari tempat yang bisa didiami. Selalu mencari tempat yang bisa didiami. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan sampai Anda didiami oleh setan. Pertanyaannya, sudahkah Anda dimiliki oleh Yesus? Kalau Anda sudah dimiliki oleh Yesus, Anda tidak akan didiami oleh setan. Setan tidak akan bisa merasuki Anda. Karena yang tinggal di dalam diri Anda itu adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang lebih besar daripada setan-setan itu. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu berasal dari Allah. Saya dan saudara orang Kristen oleh Alkitab disebut anak-anak Allah. Sebab roh yang ada di dalam kamu, yaitu roh yang sudah tinggal, yaitu Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lebih besar daripada roh yang disebut setan-setan, iblis-iblis, atau roh jahat, roh kegelapan. Kalau Anda sudah dimiliki oleh Yesus, ketahuilah Anda tidak bisa dirasuki oleh setan-setan. Lah pertanyaannya, lah itu orang Kristen kok bisa dirasuki oleh setan? Ya benarkah Yesus ada di dalam diri orang itu? Dan sebagai orang Kristen, orang yang sudah dimiliki Yesus, hati-hati saudara. Jaga hati Anda, jaga pikiran Anda, agar pikiran Anda dan hati Anda senantiasa di dalam ketenangan damai sejahtera Kristus. Hati-hati. Yang Anda dengarkan, yang Anda tonton, itu bisa menggusarkan apa yang ada di otak ini dan mempengaruhi hati saudara. Dan di situ Anda bisa dikitik-kitik istilahnya. Bisa terganggu. Tidak bisa dirasuki oleh setan, tetapi bisa diopres oleh setan. Hati-hati. Makanya penuhilah pikiran Anda, hati Anda dengan damai dan sejahtera Kristus. Jangan mengunyah, jangan menelan, jangan makan makanan yang membuat pikiran Anda, hati Anda itu kehilangan sukacita Yesus.
Jangan sampai pikiran Anda, hati Anda dikuasai oleh ketakutan-ketakutan karena Anda mengkonsumsi hal-hal yang tidak harus Anda konsumsi. Hati-hati. Kalau Anda belum dimiliki oleh Yesus, Anda adalah sasaran yang mudah bagi rumahnya setan-setan. Ya. Hati-hati, saudara. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Dan lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi. Yesus mengabulkan permintaan setan-setan itu. Jadi di sini Yesus mengabulkan permintaan setan-setan itu untuk pindah dari orang itu kepada babi-babi untuk tidak dibinasakan di jurang maut. Yesus kabulkan. Yesus kabulkan. Mengapa Yesus kabulkan? Karena belum saatnya, saudara, saat itu. Segala kekuatan kekuasaan setan itu telah dilucuti Yesus ketika Yesus dengan setia mati sampai di atas kayu salib itu. Di atas kayu salib itu segala pemerintahan iblis dan setan-setan sudah dilucuti. Sehingga kalau Anda yang belum dimiliki oleh Yesus dan masih memiliki peluang yang besar untuk ditempati oleh setan-setan, perhatikan baik-baik Alkitab. Berikan, serahkan diri Anda kepada Yesus. Yesus berkuasa atas setan-setan itu, saudara. Ayat 33, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Markus juga mencatat bagian ini, demikian juga Matius. Di dalam Markus dikatakan jumlah babi-babi itu sekitar 2000 babi. Banyak sekali babi, saudara. Banyak sekali jumlahnya. Sekitar 2000 babi. Itu yang dicatat oleh Markus. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, jadi penjaga-penjaga babi itu telah menjadi saksi mata akan peristiwa itu, mereka lalu berlari menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Jadi mereka berlari menyebar ke kota, ke kampung-kampung sekitarnya, menceritakan tentang peristiwa yang barusan terjadi. 55, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Setelah orang-orang itu mendengar berita, mendengar kabar tentang peristiwa yang terjadi, orang-orang yang ada di kota, di kampung-kampung itu pergi untuk datang melihat, menjumpai Yesus. Dan dia menyaksikan orang yang dulunya dirasuki setan itu sekarang duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Dan sudah waras. Bukannya ini sebenarnya adalah kesaksian yang baik, ya. Ketika orang diusir setannya oleh Yesus, orang itu menjadi normal, waras, berpakaian. Bukannya justru seharusnya orang penduduk sekitarnya senang, bersukacita. Tetapi tidak yang terjadi di sini, saudara. Yang terjadi di sini apa? Di ayat 35 tadi. Maka takutlah mereka. Justru orang-orang ini takut. Orang-orang ini takut melihat orang yang kerasukan setan-setan itu disembuhkan oleh Yesus, jadi waras, jadi normal, berpakaian. Justru mereka takut. Justru mereka takut. Tidakkah itu aneh, saudara?
Tidak ada penjelasan yang lain, kecuali hanya dikatakan mereka itu takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang-orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya Yesus meninggalkan mereka. Ayat 37. Ini sebetulnya begitu aneh bagi saya dan saudara. Tetapi tidak aneh bagi mereka, tidak aneh bagi sebagian orang. Mereka melihat pekerjaan Yesus, justru mereka ketakutan, justru mereka meminta Yesus untuk pergi meninggalkan mereka. Sebab dikatakan, supaya Yesus meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Tadi di atas bacaan kita melihat permintaan setan-setan untuk tidak dibinasakan ke dalam jurang maut, untuk dipindahkan kepada babi-babi, Yesus kabulkan. Dan di sini permintaan penduduk setempat yang datang menjumpai Yesus untuk pergi, Yesus juga kabulkan. Tetapi kita perhatikan saudara ya. Di ayat 38, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Yesus menolak permintaan. Orang yang sudah Yesus sembuhkan untuk mengikuti Yesus, Yesus tolak. Kenapa? Kata Yesus, ayat 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Jadi ada hal yang lebih penting bagi orang ini daripada dia mengikut Yesus. Makanya Yesus tolak. Kamu pulang ke kampung halamanmu, ceritakan peristiwa yang telah kamu alami, yang telah diperbuat Allah. Anda punya cerita apa yang sudah diperbuat Allah atas hidup Anda? Sudahkah Anda saksikan, sudahkah Anda ceritakan, lebih-lebih melalui bagaimana Allah sudah merubah hidup Anda? Adakah Anda mempunyai cerita yang dibaca orang setiap waktu, jikalau Anda adalah orang yang sudah disembuhkan Allah? Saudara, itu penting, saudara. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Orang itu tidak berkata, Allah telah menyembuhkanku, tetapi Yesus yang dia beritakan. Apakah itu salah? Tidak, saudara. Tidak, karena Yesus juga adalah Allah. Adakah Anda punya cerita yang Anda bisa beritakan? Tidak harus melalui suara, tidak harus melalui mulut, tetapi yang lebih penting, cerita yang bisa dibaca orang di sekitar Anda adalah cerita bagaimana Anda sudah disembuhkan oleh Yesus. Anda sudah diselamatkan di dalam Yesus. Itu cerita yang harus saudara sebenarnya ceritakan kepada dunia dari hari ke hari. Dari bacaan ini kita tahu bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, ada kuasa, ada kekuatan. Bahkan Yesus sendiri memiliki kuasa untuk mengusir setan-setan. Setan-setan itu tunduk kepada Yesus. Lah, pertanyaannya, kenapa kamu tidak mau menyerahkan dirimu untuk dimiliki oleh Yesus? Itu sebenarnya juga pertanyaan yang normal. Kalau kamu takut, dan bahkan agar kamu tidak dirasuki oleh setan-setan, mengapa kamu tidak menyerahkan dirimu untuk dimiliki oleh Yesus? Kenapa kamu tidak mengundang Yesus tinggal di dalam dirimu? Kenapa kamu justru menolak?
Mungkin itu Anda sendiri yang harus menjawab. Apakah karena kultur Anda tidak memperbolehkan Anda untuk menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, sedangkan Anda telah dibukakan matanya, menyaksikan tentang siapa Yesus ini. Bahkan Anda sudah diajar melalui setan-setan ini untuk mengenal Yesus. Anda sudah diajar, saudara, melalui setan-setan ini untuk mengenal siapa Yesus. Jikalau Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Melalui setan-setan ini juga Anda sudah diajar untuk mengerti kekuatan Yesus, kekuasaan Yesus. Pertanyaannya, mengapa Anda masih menolak Yesus? Tidak mau mengundang Yesus untuk masuk, tinggal, dan berkuasa atas diri Anda, menjadi Tuhan Anda, menjadi juru selamat Anda. Itu adalah misteri Anda sendiri. Yesus bukanlah misteri lagi. Yesus menghendaki, menginginkan agar setiap orang dimilikinya, diselamatkannya, saudara. Yang lebih aneh lagi, ada adat istiadat, ada kultur-kultur tertentu. Kalau mau mengusir setan itu justru pakai kepala babi, saudara, ya. Pernah melihat itu, kepala babi dipakai untuk mengusir setan. Kenapa tidak mau percaya kepada Yesus saja? Nah, itu juga sebetulnya hal yang janggal di dalam diri manusia. Karena manusia masih menyukai kegelapan. Bagi manusia yang sudah siap untuk hidup di dalam terang, dia akan bersedia menyerahkan hidupnya untuk dimiliki dan dikuasai oleh Yesus. Ya. Kenapa? Justru mereka pakai kepala babi, pakai kepala kerbau, dan lain sebagainya untuk mengusir setan. Kenapa mereka pergi ke dukun-dukun untuk mengusir setan? Kenapa tidak mengundang Yesus? Karena jelas setan-setan itu tunduk kepada Yesus, takut kepada Yesus. Kembali terlebih daripada itu, kenapa Anda masih menolak untuk menyerahkan hidup Anda kepada Yesus? Mungkin saat ini, saatnya Anda dibukakan oleh Allah. Ya, kenapa aku tidak menyerahkan hidupku kepada Yesus? Setan-setan pun tahu siapa Yesus. Kenapa aku masih tidak mau, saudara? Tuhan Yesus memberkati.